Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Penyidikan yang hari ini merangkap selaku PLH Deputi Penindakan. Rekan-rekan jurnalis yang kami cintai dan kami banggakan, pada sore hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan sekaligus perkara untuk kasus Situbondo dengan tersangka KS dan tersangka EPJ. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir, Mas Tessa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Tessa, dan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang pada kesempatan sore ini bisa hadir di ruangan ini. Pada kesempatan sore hari ini, hari Selasa tanggal 21. Ya, ini. Tanggal 21 kami akan mengumumkan terkait dengan penahanan ya, perkara Situbondo tadi sudah disampaikan oleh Mas Tessa. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 KPK telah menetapkan Saudara Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan EPJ, EKS tadi ya, selaku PPK atau Kepala Bidang Bina Marga PUPP Kabupaten Situbondo atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN, serta pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Situbondo periode 2021-2024. Adapun modus operandinya adalah bahwa di tahun 2021 pemerintahan Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman atau PUPP. Pemkab Situbondo tahun 2022. Namun akhirnya pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Situbondo batal menggunakan dana PEN dan kemudian menggunakan dana DAK. Bahwa selanjutnya dalam pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUPP Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021 sampai 2024, tersangka KS dan tersangka EPJ diduga melakukan pengaturan pemenangan paket pekerjaan. Tersangka KS meminta uang investasi, ijon, jadi sebelum pekerjaan itu di bidding ya, itu sudah dimintain kepada para pengusaha yang nanti dijanjikan akan dapat pekerjaannya, ya gitu ya, dengan nilai sebesar 10% dari nilai pekerjaan. Jadi store dulu istilahnya, diijon dulu, baru nanti dapat diberikan pekerjaannya. Kemudian atas perintah dari KS, tersangka EPJ selaku PPK, Kepala Bidang Bina Marga PUPP Kabupaten Situbondo, memerintahkan kepada jajaran pada Dinas PUPP untuk melakukan pengaturan pengadaan barang dan jasa, sehingga memenangkan rekan-rekan yang ditunjuk oleh tersangka KS. Jadi setelah mereka memberikan sejumlah uang, kemudian didata siapa-siapa saja atau perusahaan mana saja, setelah itu KS memerintahkan EPJ supaya lelangnya diatur dan dimenangkan oleh memang orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang sudah menyetorkan sesuai dengan permintaan dari saudara KS ya. Gitu. Setelah rekanan mendapatkan dana pencairan pekerjaan, EPJ melalui bawahannya pada Dinas PUPP Kabupaten Situbondo kemudian meminta uang fee sebesar 7,5%. Jadi saudara EPJ juga ya
Itu di luar yang 10% tadi ya. Tadi kan ijon, saudara KS. Ini EPJ juga minta 7,5%. Ini untuk kepentingan mereka dan juga para pegawainya. Dari nilai pekerjaan yang didapatkan oleh rekan-rekan tersebut. Jadi kalau dihitung, berarti 10% di awal, ijon, ditambah 7,5%, jadi 17,5% ya. Bahwa kemudian tersangka KS menerima pemberian uang investasi atau ijon melalui orang-orang kepercayaannya sekurang-kurangnya sebesar 5.575.000.000 rupiah. Sedangkan tersangka EPJ menerima uang PI secara langsung dan melalui bawahannya di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo sekurang-kurangnya 811.362.200 rupiah. Pasti rekan-rekan nanya begini, tadi yang 10% itu 5,5, tapi ini yang 7,5% kenapa cuma 811 juta gitu ya. Ini dibagi-bagi ya, dibagi lagi. Jadi tidak hanya EPJ sendiri, karena untuk lelang itu ada beberapa orang gitu ya. Ini yang khusus diterima oleh EPJ adalah 811.362.200 rupiah. Gitu. Karena itu kan ada tim-timnya ya di situ. Jadi yang diterima oleh EPJ segitu. Untuk kepentingan penyidikan kepada saudara KS maupun saudara EPJ mulai tanggal 21 Januari hari ini, hari Selasa, sampai dengan tanggal 9 Februari 2025, penyidik melakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terhadap tersangka saudara KS dan saudara EPJ diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B kecil, atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Penyidikan. Silakan rekan-rekan bagi yang ingin bertanya seputar perkara ini. Jangan dipaksa kalau nggak ada. Oh ada. Perkara ini ya. Perkara ini aja. Perkara ini. Oke, perkara ini ya saya Mario. Ini dengan mata elang saya coba bertanya. Tadi disampaikan Pak Dir bahwa kasus ini merupakan awalnya dana pen, terus nggak jadi. Kok jadi kesannya kasus ini masih tidak sesuai judul? Kok kenapa dibilang dana pen? Dana pennya kan nggak jadi dan sudah dikembalikan uangnya ke Kemenkeu. Kenapa dikatakan masih dugaan korupsi? Kenapa nggak dibilang kasus pengadaan atau suap atau gratifikasi? Kok tetap judulnya dana pen gitu loh? Jangan jadi bias gitu. Bahwa dalam kasus itu kemudian ditemukan kasus lain, ya harusnya kasus lain aja. Jangan gunakan dana yang memang tidak jadi gitu loh. Coba bisa dijelaskan gimana ini soal ini. Pertama nanti ada pertanyaan lain yang lain lah. Makasih. Lagi? Satu aja. Ayo. Pak Asep, Pak Mas Resa, Wahyu dari Rakyat Merdeka. Ini kan penyelenggara negara semua ya, sementara yang diuntungkan juga kan pihak swasta yang mengerjakan proyek. Nilai-nilai proyeknya itu masing-masing berapa aja ya, dari persentase yang dipotong tadi, dan ada berapa perusahaan yang dapat proyek yang sudah ijon duluan itu. Makasih. Cukup? Silakan, Direktur Penyidikan. Terima kasih Mas Mario dan juga Mas Wahyu atas pertanyaannya.
Mas Mario terkait dengan tadi menanyakan kenapa masih disampaikan ini pengelolaan pemulihan dana PEN serta pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Kenapa ini masih dikait-kaitkan dengan dana pemulihan ekonomi nasional? Padahal yang digunakan adalah dana DAK. Nah, seperti itu pertanyaan kira-kira, pertanyaan pendeknya. Jadi begini Mas Mario, pada awalnya memang yang kita dapatkan informasi itu adalah terkait dengan penggunaan dana PEN. Kemudian setelah didalami itu memang yang digunakan adalah kemudian dana DAK seperti itu. Nah, kami juga sebetulnya sampai saat ini juga masih mendalami mengapa sebetulnya itu tidak jadi menggunakan dana PEN, gitu. Karena sebetulnya dananya kan sudah ada, sudah dipinjam, gitu ya. Kenapa kemudian menggunakan dana DAK? Berarti kan sebetulnya sudah ada juga, gitu. Dana DAK itu sebetulnya di dana alokasi khusus tersebut. Nah, itu sedang kami dalami. Nah, nanti kita akan lihat apakah memang benar ini sudah dikembalikan sesuai dengan juga mekanisme yang ada atau sebenarnya seperti apa. Jadi masih kita dalami dari dana PEN itu sendiri. Kemudian untuk Mas Wahyu, ini ada berapa proyek, kemudian juga siapa saja yang dipotong terkait dengan proyek tersebut. Di sini belum disampaikan, nanti kami akan susulkan ya Mas Wahyu ya. Berapa proyeknya, kemudian siapa saja dan lain-lainnya, sehingga ini akan menjadi lebih jelas. Mohon ditunggu ya, langsung saya bisa sampaikan. Ya, Japri. Yang lain silakan. Jarang-jarang ketemu Mas Mario sekarang, langsung begitu. Rekan-rekan sekalian, di hari ini juga Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis perkara pembangunan flyover simpang Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Soekarno-Hatta, dalam kurung SP